saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah merancang bangunan gedung 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Kita langsung aja. Di sini saya ada sebuah soal. Nah, kita zoom. Nah, soalnya ini sebagai jurnal muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 data sebagai berikut. Sebelumnya ini untuk soalnya dari dosen saya untuk memenuhi ujian akhir semester ini dan diberikan tugas untuk buat view. Kita lanjut aja untuk datanya. Yang pertama ada number of stories, itu minimal 3. Untuk number of stories itu yaitu lantai atau tingkatan untuk bangunan gedungnya itu minimal 3. Terus number of base X nya minimal 2, number of base Y nya itu minimal 2 juga. Dan untuk story height yaitu ukuran tingginya lantai itu 3,5A, yaitu untuk akhiri angka NIM terakhir. Untuk NIM saya 53, jadi untuk angka NIM terakhirnya yaitu 3, jadi untuk story X-nya yaitu 3,53. Terus untuk B width-nya X sama dengan 3,5B. Untuk B yaitu angka kedua NIM terakhir, karena NIM tadi saya 53, jadi untuk B nya 5 yaitu 3,55. dan untuk B width G nya yaitu 3,5A sama A3 yaitu 3,53. Nah, ini juga diketahui beberapa materialnya. Yang pertama ada modulus elastis beton yaitu 4700 akar F aksen CMPa, dan yang kedua ada massa jenis betonnya yaitu sebesar 2400 kg per meter kubik, dan di sini juga diketahui mutu betonnya yaitu sebesar 25 MPa. Dan untuk material selanjutnya yaitu ada baja tulangan longitudinal BCTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU nya 570 MPa. Setelah itu kita juga ada mutu baja tulangan geser BCTP 24 dengan FY nya yaitu 240 MPa dan FU nya 390 MPa. Nah, di sini selain material kita juga dikasih tahu untuk beban rencananya. Yang pertama ada berat sendiri elemennya, terus ada beban mati plat lantai tebal 12 cm, dan berat penggantung dan lain-lainnya yaitu 350 kg per meter kuadrat. Dan sini juga ada tebal plat atap 10 cm dengan penggantung dan langit-langit 300 kg per meter kuadrat. Ini yaitu beban mati dari bangunan gedung tersebut. Selanjutnya ada beban hidup. Untuk beban hidup pada plat lantainya 150 kg per meter kuadrat, dan untuk plat atapnya 100 kg per meter kuadrat. Selain itu juga yang terakhir ada beban horizontal di setiap lantai sebesar sama dengan 12A kg. Untuk A tadi NIM saya untuk A yaitu angka NIM terakhir, jadi untuk saya karena NIM saya 53 yaitu 123 kg. Nah, selanjutnya yang terakhir juga ada kombinasi beban rencana yaitu 1,2D plus 1,6L, dimana D yaitu dead dan L itu live. Jadi 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup. Dan untuk yang kedua ada kombinasi beban selanjutnya yaitu 1,2D ditambah 0,5L tambah 1E. Untuk D sama seperti yang tadi, D yaitu dead yaitu 1,2 beban mati ditambah 0,5L live beban hidup ditambah 1E yaitu untuk E yaitu earthquake yaitu beban gempa. Untuk selanjutnya, untuk kombinasi selanjutnya yaitu ada 1,2D 0,5L dan min 1E, sama di untuk dead, L yang untuk live, dan E nya untuk earthquake atau gempa. Nah, mungkin itu untuk
data-data yang diketahui atau dicantumkan di soal. Untuk selanjutnya kita langsung ke aplikasi SAP. Nah, sekarang kita sudah di aplikasi SAP-nya. Untuk langkah yang pertama kita akan membuat model dahulu atau gridnya. Pertama kita klik file, new model. Nah, di sini kita pilihkan satuannya kilogram meter Celsius. Kita pilih 3D frames karena kita buat turunan 3D ya. Terus untuk number of storage atau jumlah lantainya saya akan mengambil 5. Terus untuk nya 3 dan number of base-nya 2. Oke, selanjutnya ini untuk tinggi dari bangunannya, itu story height-nya kita sesuaikan dengan soal 3,5A. Angka yang terakhir jadi 3,53. Dan untuk pay width-nya itu 3,5B. B yaitu angka kedua terakhir saya 5, jadi 3,55. Dan untuk pay width yang Y sama 3,53. Ya, kita langsung klik OK. Nah, setelah itu ini kita akan ke template-nya ya, 3D-nya. Setelah itu kita akan merubah sendinya atau tumpuannya. Untuk langkahnya kita dulu. Nah, kita akan blok terlebih dahulu untuk sendi-sendinya atau tumpuannya. Nah, setelah terblok semua, selanjutnya kita akan pilih sign, join, prime. Kita pilih dan klik OK. Nah, setelah sendi dan tumpuannya kita ganti, terus selanjutnya kita akan membuat material atau isi materialnya. Oke, setelah kita mengganti sendi atau tumpuannya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat material, mengekspresikan materialnya. Untuk langkahnya sendiri yang pertama yaitu kita klik define, kita klik material. Nah, sini kita klik modify ke materialnya. Terus ini kita rubahkan untuk materialnya menjadi beton 25 MPa. Sebelumnya untuk materialnya sudah tertera di soal ya, ini cantuman di soal. Pertama yaitu ini ada modulus elastis betonnya yaitu dengan ukuran 4700, akar F cm MPa. Terus ada massa jenis beton sebesar 2400 kg per meter kubik. Terus sini juga ada mutu betonnya yaitu sekitar 25 MPa, dan ada material mutu baja dengan mutu baja tulang longitudinal BJDT 40 dengan FY 400 MPa dan FU 550 MPa, dan ada material tulangan baja geser BJTP keempat dengan FY 240 MPa dan FU nya 390 MPa. Nah, setelah itu kita masukkan ya, kita lanjutkan tadi. Ini kita membuat betonnya tadi dulu, yaitu beton 25 dengan mutunya 25, yaitu beton 25 MPa. Selanjutnya untuk ini tetap menjerit beton. Terus untuk weight per unit volumenya kita isikan massa jenis betonnya yaitu 2400. Nah, sebelumnya ini juga sudah saya samakan untuk satuannya yaitu kilogram meter Celsius seperti yang di soalnya, yaitu dimana massa jenis betonnya yaitu 2400 kg per meter kubik. Nah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita masukkan
modulus elastisitas betonnya. Untuk modulus elastisitas betonnya sebelumnya kita rubah dulu unit atau satuannya menjadi Newton milimeter Celcius. Nah, langsung kita masukkan sesuai yang di soal tadi, dimana untuk modulus elastisitas beton sebesar 4700 akar F aksen C MPa. Kita masukkan 4700 kali SQR square akar dalam kurung 25. Nah, maaf nih. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan untuk mutu betonnya, yaitu sebesar 25. Oke, nah setelah itu kita rubah dulu lagi aja. Nah, baru kita klik OK. Nah, untuk material pertama yaitu beton 25 MPa sudah kita buat. Untuk material selanjutnya kita buat baja tulangan longitudinal BJDD 40 dengan FB 400 MPa dan FU nya 570. Langkahnya yaitu kita add to material. Nah, kita ubah dulu namanya BJDD strip 40. Nah, terus untuk material type nya ini kita rebar. Terus selanjutnya untuk weight per unit volumenya kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ini, dimana di tabel tertera bahwa berat jenis baja yaitu sebesar 78,5 kN per meter kubik. Kita masukkan, sebelumnya kita rubah dulu untuk unit atau satuannya, kita rubah sesuai tadi kilonewton meter. Nah, baru kita masukkan tadi angkanya 78,5. Nah, selanjutnya kita rubah untuk modulus elastisitas bajanya dan FY dan FU nya. Untuk modulusnya kita rubah dulu kayak seperti yang tadi, kita rubah satuannya menjadi Newton meter Celcius. Untuk modulus elastisitas bajanya kita masukkan 200.000. Dan untuk FB nya sesuai yang di soal tadi, untuk yang BJDD 40 sebesar 400 untuk FB dan FU nya sebesar 570. Masukkan 400 570. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Setelah sesuai, kita lanjut ke OK. Sebelumnya kita klik OK dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk BJTP untuk tulangan baja baja tulangan geser BJTP 24 dengan FB nya 240 MPa dan FU nya 390 MPa. Untuk langkahnya kita copy aja ini untuk BJTP nya tadi kita buat agar gak kelamaan ya. Ininya namanya kita rubah dulu BJTP 24. Nah, untuk material type nya sama ya, rebar. Terus ini weight per unitnya sama karena ini tadi saya mengopi, jadi untuk massa jenis bajanya sama, terus modulusnya sama, cuman kita merubah di FY dan FU nya karena di BJTP 24 menggunakan FY 240 MPa dan FU nya 390. Kita masukkan ini 240 390 240 dan 390. Nah, setelah itu kita maaf sebelumnya
Ini kita ubah dulu ya, ini ke Newton mm senti. Nah, jadi di sini kita mengulangi lagi untuk memasukkannya, karena untuk satuan FY dan FU kita menggunakan Newton mm senti. Kita masukkan lagi 240, 360, 140, 390. Nah, itulah satuannya sama. Ini juga modulusnya kita samakan ya, ini jadi 200. Nah, oke, langsung kita klik aja oke. Nah, jadi untuk ketiga materialnya sudah terpenuhi. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kolom dan baloknya. Nah, oke, setelah kita mengisikan materialnya atau materialnya sudah terpenuhi, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat balok dan kolomnya. Untuk langkah yang pertama kita akan membuat perhitungan balok dan kolomnya. Kita buat dulu perhitungan balok dan kolomnya. Ini sebelumnya saya sudah membuat perhitungannya. Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk balok rumusnya H sama dengan L per 12. Untuk L nya kita masukkan 3,5 sesuai tadi di soal ya, dan kita bagi 12 dan mendapatkan hasil 0,3 atau 30 cm. Untuk langkah selanjutnya, untuk rumus selanjutnya yaitu B sama dengan H per 2. Untuk H kita dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu ini tadi 0,3 dibagi 2, kita mendapatkan hasil 0,15. Nah, 0,15 atau 15 cm. Nah, setelah itu kita mendapatkan ukuran dari baloknya, yaitu kita mendapatkan ukuran 15 kali 30 cm. Untuk selanjutnya kita akan menghitung kolomnya. Untuk kolom H sama dengan B, dan ini sama dengan 0,3. Dari mana angka 0,3? Ini saya dapatkan dari kita mengambil range angka dari ukuran baloknya, yaitu 15 kali 30. Jadi kita bisa memilih ukurannya, yaitu dari 15 sampai 30. Bisa kita ambil angka 20, 25 atau 30. Di sini saya menggunakan angka 30 atau 0,3 meter. Jadi untuk ukuran kolom yang saya gunakan yaitu 30 cm kali 30 cm. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan balok dan kolom, langsung saja kita masukkan ke aplikasi SAP-nya. Untuk langkahnya sendiri yaitu kita klik define, lalu kita section properties, kita klik section. Nah, sini kita klik add new property. Nah, setelah di sini kita pilih ini menjadi concrete dan kita pilih rectangular. Nah, untuk section name-nya kita rubah dulu. Sini saya akan membuat balok dahulu, jadi kita namakan B 15 kali 30. Nah, setelah kita membuat ganti namanya, terus ini untuk materialnya sudah benar menggunakan beton 25 MPa, kita rubah di depth atau kedalamannya itu kita rubah menjadi 0,3. dan untuk widthnya atau lebarnya kita rubah menjadi 0,15 sesuai dengan ukuran yang tadi. Kalau kita pencet enter tadi modify. Nah, ini setelah kita rubah angkanya sesuai di ukuran, kita klik concrete reinforcement. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan. Untuk longitudinal barsnya ini sudah benar, kita menggunakan BCTD 40, dan untuk confinement barsnya ini kita rubah jadi BCTB 24. Terus selanjutnya untuk desain type-nya, karena ini kita balok, jadi kita menggunakan beam.
Nah, di sini yaitu selimut beton. Untuk selimut betonnya sendiri kita menggunakan angka 0,04. Dari 0,04 ini kita mendapatkan dari tabel, yaitu karena kita menggunakan beton yang tidak langsung berhubungan dengan cuaca atau tanah. Nah, di sini untuk angkanya 40. Dan ini untuk ininya 40. Nah, kita menggunakan 0,04. Nah, dan yang ini kita coba isikan 0,04. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat yang kolom. Untuk langkahnya sama, kita new property, sama, kita klik rectangular. Ini untuk namanya kita rubah menjadi K30 kali 30. Terus ini sama untuk materialnya, untuk kedalamannya sesuai ukuran tadi 0,3 dan lebarnya 0,3. Oke, saatnya kita concrete reinforcement. Nah, ini kita rubah ke PCTP 24. Terus kita untuk desain tabnya ini udah benar, kita menggunakan kolom. Terus kita rubah di ini sudah benar, ini untuk selimut betonnya ada 0,04. Jadi ini udah tidak ada yang dirubah lagi. Kita klik OK, klik OK. Nah, untuk pembuatan beton dan kolomnya kita sudah. Untuk selanjutnya nanti kita akan masukkan beton dan kolomnya di penampang kita ini. Setelah kita buat balok dan kolom untuk penampangnya, selanjutnya kita akan membentuk model ini dengan sesuai penampang yang telah dibuat tadi kolomnya. Untuk langkah yang utama, kita akan memblok dulu penampangnya di model ini. Oke, saya akan membuat yang balok terlebih dahulu. Blok semua yang belok. Setelah di blok kita cek dahulu, kita cek ulang apakah sudah terblok semua. Jadi sudah terblok semua yang sudah belok. Setelah stop semua, kita klik side, kita klik frame, pilih frame section, dan kita pilih sesuai, yaitu yang belok ini. Nah, nanti otomatis untuk model kita ini untuk yang belok sesuai dengan penampangnya. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk yang bagian kolomnya. Sama, kita akan blok terlebih dahulu untuk yang bagian kolom-kolomnya.
semua kolomnya terblok ya. Oke, kalau udah terblok semua, untuk langkahnya sama, kita klik design, frame section, dan kita pilih yang kolom, lalu kita klik oke. Nah, otomatis untuk penampangnya kolom akan sesuai kita buat di kolom misal 30. Oke, setelah kita sesuaikan desain kita dengan penampang dan kolomnya tadi, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat atau melakukan pembenahan, itu load pattern. Untuk langkahnya yang pertama kita klik define, terus kita pilih load pattern. Nah, ini kita akan memasukkan ke pembebanan, itu yang pertama ada dead, beban mati, life beban hidup, dan earthquake beban gempa. Untuk deadnya ini sudah benar, tinggal kita masukkan yang beban hidup, nah tulis live, ini kita pilih live, ini 0 dan assume. Nah, selanjutnya untuk beban gempa kita tuliskan earthquake, terus ini kita pilih quake dan ini sama 0, lalu kita add new load pattern. Oke, nah setelah kita membuat load patternnya, kita oke, dan selanjutnya kita akan membuat kombinasi pembebanannya atau load combination. Langkahnya di define, terus ya, ke load combination, lalu kita klik add new combo. Nah, ini kita sesuaikan seperti yang ada di soal, dimana di kombinasi beban rencana ada 3. Yang pertama 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup. Kita masukkan terlebih dahulu. Ini kita masukkan 1,2 beban mati dan kita masukkan 1,6 beban hidup. Nah, ini untuk namanya kita samakan ke 1,2. Oke, oke, setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kombinasi beban yang kedua, yaitu 1,2 beban mati tambah 0,5 beban hidup dan 1 beban gempa. Wait, kita masuk kita add copy of combo aja, terutama kita ganti dulu namanya sesuai di tadi ini soal itu 1,d tambah
0,5 L tambah 1 D. Nah, setelah kita ubah namanya, selanjutnya kita masukkan seperti yang tadi. Ini untuk L-nya ini 0,5, kita modify, kita rubah dulu di 0,5, kita modify, dan selanjutnya kita tambah 1 bukan kembang. Kita rubah dulu ini switch, kita isikan 1, lalu kita add. Nah, ini sesuai ya, 1,2 beban mati, 0,5 beban hidup, dan 1 beban fal. Kita oke. Nah, untuk combo yang terakhir yaitu combo terakhir 1,2 D tambah 0,5 L dan minus 1 E. Kita coba kita copy combo lagi aja, namai sama seperti kombonya tadi, kombonya D tambah 0,5 L dikurangi 1 E. Nah, untuk di sini di soal tadi yang membedakan yaitu di bagian explosinya benarnya itu minus, jadi kita cuma merubah di sini, kita tambahi minus 1 modify. Nah, setelah kita rubah, samakan, kita klik OK. Nah, setelah pembebanan kombinasinya atau load combination kita buat, selanjutnya nanti kita akan melakukan pembebanan revisi put. Oke, setelah kita membuat load combination atau pembebanan kombinasi, selanjutnya kita akan buat pembebanan amplop, itu memberikan pembebanan mati dan pembebanan hidup di penambang kita dan kita. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita akan membuat pembebanan amplop terlebih dahulu. Untuk pembebanan amplop nanti ada 4 perhitungan pembebanan. Yang pertama ada beban lantai mati, beban atap mati, beban lantai hidup, dan beban atap mati. Nah, untuk cara perhitungannya yaitu I1 sama dengan 1,95 kali 350. 350 didapatkan dari soal, yaitu di beban mati plat lantai itu penggantung dan lain-lainnya 350. Lah, ini beban plat lantai mati. Nah, beban lantai mati lah. Nah, ini dikalikan 1,95. 1,95 itu jarak dimana pembebanannya itu tuh tingginya gitu loh. Jadi jarak beban maksimalnya itu di jarak 1,95. Nah, untuk Q2 nya sama dengan Q1, dikarenakan untuk jarak beban maksimumnya untuk Q2 itu sama di 1,95 dan Q1 nya juga, jadi hasil hitungannya sama. Dan untuk beban atap mati sama, 300 nya juga dari soal diketahui 300 untuk beban atap matinya, terus dikalikan dengan jaraknya yaitu 1,95 dan mendapatkan hasil sama dengan 529,5 kg. Dan Q2 sama dengan 1. Dan untuk perhitungan selanjutnya ada beban lantai hidup, caranya sama, untuk 1,95 dari 1,165 dari jarak dan 150 juga dari soal. Diketahui soalnya ini bahwa beban hidup pada plat 150 dan yang plat atap beban hidupnya 100. Jadi kita masukkan ke perhitungannya 1,165 kali 150 dan 1,165 kali 100, dan untuk beban lantai hidup mendapatkan hasil 264,5, dan yang beban atap maaf ini salah, maksudnya beban atap hidup yaitu 176,5. Nah,
setelah kita membuat perhitungan pembebanan amplop, selanjutnya akan kita aplikasikan ke aplikasi SAP. Kita akan terapkan pembebanan amplopnya itu nanti ke penampang atau desain yang telah kita buat ini. Selanjutnya kita akan memberikan pembebanan lantai mati yang berbentuk segitiga di penampang kita ini. Yang kita untuk caranya sama seperti yang tadi di trapesium. Kita blok terlebih dahulu yang di sini semua, ini juga. Nah, setelah kita blok, kita klik sign, kita pilih frame load, distribute. Nah, untuk ini sama, date-nya sama, jamnya juga sama, cuman berbeda di jarak dan pembebanannya. Untuk jaraknya di titik 0, 0 dan di titik 1,95 itu 617,5 seperti yang di perhitungan pembebanan ini di lantai mati yang 7,5. Terus di jaraknya kita isikan 3,53. So, pembebanannya 0. Setelah itu kita oke. Nah, setelah oke, selanjutnya kita akan memberikan pembebanan yang berada di tengah, yang terdapat dua bebanan, atau kita menambahi lagi karena dapat bebanan dari sisi kanan dan sisi kiri. Kita start dulu. Lihat ya bebanan yang ketiganya. Itu kita blok yang benarnya tapi di tengah. Setelah itu kita pilih sign sama download tribute. Untuk ininya sama, cuma kita pilih opsinya yang F. Nanti lihat bahwa yang tengah kan lebih panjang daripada yang di kanan kirinya. Nah, ini karena tadi blok cara saja untuk atapnya karena kebedaannya berbeda. Blok lalu kita kan tribute lalu kita delete. Nah, setelah kita memberikan bebanan plat lantai mati, selanjutnya kita akan memberikan pembebanan pada atapnya. Pertama kita cari tahu dulu di mana yang yang akan kita berikan bebanan trapesium dan yang ketiga. Untuk yang di sisi kiri ini ukuran 3,3, jadi ini bentuk segitiga. Oke.
itu sama, kita desain, download, distribute. Nah, kita isikan untuk ininya 0, jaraknya 0, terus di jarak 1,765. Kita lihat lagi di perhitungannya untuk beban atap mati yaitu di 529,5. Kita isikan 529,5. Nah, untuk ini kita isikan jarak soalnya ada 3,53 dan ini tetap 0. Nah, itu kita klik OK. Nah, seperti bebanan yang tadi, untuk yang di tengah kita tambah bebanan lagi. Nah, sama kita desain, download, distribute, kita pilih yang add, kita OK. Nah, untuk beban 3 yang atap mati sudah, hasilnya yang bentuk trapesium. Caranya seperti tadi, kita blok-blok dulu. Nah, sudah di blok sama desain, download, distribute. Nah, ini kita berubah untuk jaraknya 0 sama 1,95. Nah, untuk yang jarak ketiga seperti tadi 1,785 dan untuk jarak trailnya yaitu 3,55. Nah, untuk bebanan sini sama 529,5. Karena trapesium dan di jarak 1,95 dan 1,85 itu sejajar, jadi beban maksimumnya sama. Kita juga oke. Nah, seperti biasa untuk yang di tengah kita blok lagi dan kita berikan penambahan bebanan. Nah, di blok sama desain, download, good. Tinggal pilih yang add. Oke. Nah, oke, jadi untuk beban mati, beban atap ini sudah semua. Untuk beban plat lantai dan beban atapnya, beban atap matinya. Untuk selanjutnya kita akan menghitung untuk beban hidupnya, yaitu ada beban lantai hidup dan beban atap hidup. Ya, setelah kita memberikan bebanan mati, misalnya kita akan ke bebanan hidup. Untuk caranya sama, kita blok terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita review tahu dulu ini untuk yang apa. Oh, ini bagian yang mulai kecil, jadi ini yang 3 kita blok. Mereka blok, kita berikan bebanan, desain, download, distribute. Nah, untuk ini kita rubah ke live beban hidup. Terus ini sama, nah, karena tadi segitiga, jadi ini kita buat segitiga 0,53, kita buat 0, dan ini kita akan membuat bebanan yang lantai hidup, jadi untuk bebannya itu 264,5. Jadi bebannya 264,75 dan yang ini 0. Nah, setelah itu nah, sama seperti yang tadi, untuk yang bebanan yang di tengah akan kita tambah lagi bebanannya karena dapat 2 bebanan.
kita blok untuk yang bebanannya tadi dengan ini. Nah setelah itu kita sign download review, ininya sama, tinggal kita add. Oke, kita lihat lagi namanya. Oh, ini karena tadi yang punya dari bawah, jadi di atapnya buat blok, jadi kita hilangkan bagian di atap karena benangnya beda. Blok dulu. Nah, oke. Selanjutnya kita membuat yang atap sekalian aja. Untuk yang atap caranya sama, kita blok dulu sisi yang 3. Nah setelah di blok kita berikan bebanan sign download execute dan di replace, dan ini jaraknya 0 1,7 sama. Terus untuk beban yang atap hidup ini 176,5, saya berikan aja 1,765. Maaf, 176,5. Terus ya, dan sini jaraknya kita kasihkan 3,53. Oke, ke semua udah oke. Sama seperti tadi, untuk yang di tengah kita blok lagi untuk kita berikan pembebanan. Nah setelah terblok, kita klik sign download execute, klik add. Oke. Nah oke, setelah lantai hidup dan atap hidup yang untuk penampakan yang sudah kita kasih bebanan, selanjutnya untuk yang vacuum. Oke, kita mulai dari lantainya dulu, kita blok dulu ya. Blok dulu semua ini juga. Maaf untuk atapnya nanti kita ulangi yang lantainya aja dulu, langsung lantainya. Nah Nah, ini udah keblok semua. Sekarang kita ke saya untuk edit sama nilai, terus untuk geraknya kita rubah. Ini 1,85, ininya 3,5, dan untuk pembebanan yang hidup untuk yang pelat yaitu 264,5.
264,75, dan ini 264,75. Kita klik OK. Nah, setelah yang tiga terisi, selanjutnya kita akan buat yang tengah, menambahkan lagi bebanan yang di tengah. Kita buka dulu. Kita blok dahulu tengah, tiga, nah setelah itu kita pilih sign download, distribute, saya pilih F, kita oke. Nah, nanti akan terisi di tapi karena ini blok, biasanya kita pilih untuk yang atas karena tujuannya beda. Oke, langsung yang terakhir ke pembebanan yang atap untuk yang hidup, kita blok dulu. Nah, setelah di blok, kita pilih sign, framework, distribute. Nah, ini tinggal kita isikan tadi 1,95 yang jarak ini 3 ini 1,785, dan untuk jarak yang terakhir itu 3,55. Kita isikan bebanannya. Untuk yang atap itu maaf ini salah ketik, itu berarti 176,5, tadi 176,5, dan yang ini 176,5. Oke, kita oke. Nah, dan yang tengah kita tambahkan lagi. Sign, mulut, distribute, add, kita oke. Nah, setelah bebanan itu semua selesai, yaitu bebanan hidup atap dan bebanan hidup lantai selesai, selanjutnya kita akan ke pembebanan horizontal. Untuk pembebanan horizontal, yaitu kita harus memilih salah satu sisi dari desain kita, lalu nanti kita akan isikan pembebanan horizontalnya sesuai dengan ini soal kita. Untuk sini 120A kilogram untuk A, yaitu angka yang terakhir 3, jadi 123 kilogram. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beban horizontal. Seperti yang tadi saya katakan, untuk beban horizontal
yaitu kita akan memilih salah satu sisinya. Untuk salah satu sisinya kita akan memilih sisi yang 1, 2, 3 ini ya. Kita pilih dulu untuk di titiknya atau di bulbulnya. Itu kita pilih assign, ke join load, pilih force. Nah ini untuk date nya kita ganti break, dan untuk force global nya kita masukkan minus 1, 2, 3 sesuai dengan soal. Lalu kita oke. Nah ini akan muncul beban horizontalnya. Oke, setelah pembebanan horizontal selesai, pembebanan semua selesai, selanjutnya kita akan ke analyze. Untuk ke analyze, kita klik analyze, lalu kita set analyze option. Karena kita buat 3D, kita pilih yang 3D. Oke, kita ke analyze lagi, kita set work test to run, dan untuk yang model kita run do not get. Nah setelah itu lalu kita run now. Nah kita run dulu. Nah ini nanti akan muncul pembebanannya, terus kita bisa lihat ini untuk yang pembebanan mati. Kita bisa lihat di display, lalu di supermarket. Nah kita bisa melihat yang live. Bisa ya. Nah setelah itu kita akan memasukkan kombo tadi yang telah kita rencanakan. Oke, setelah itu kita klik di design, kita pilih design, kita pilih view effect frame. Nah untuk ini kita ganti ke yang ADLC1808 karena tapi saya versi yang 14, jadi untuk yang terbaru yang versi ADI 1811 belum ada, kita mengekstrakan, kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi, design, kita pilih selection combos, kita pilih semua KR. Nah kita lalu klik OK, kita pilih desain lagi, kita ke desain, kita bisa itu. Nah ini untuk merah, untuk tanda merah memang menunjukkan bahwa di struktur kolom atau struktur belok itu kurang karena bebanannya, namun di
desain saya ini rata-rata orange, warna orange, jadi masih bisa untuk di layak untuk diberikan perubahan seperti yang perubahan yang tadi, ini masih aman. Oke, selanjutnya ke lagi ke konten kita desain license section. Ya, di sini dapat katakan license section match for all frame. Jadi saya dikatakan untuk kalau dan kolomnya sudah match atau sudah cocok. Selanjutnya kita ke scan lagi ke frame scan, lalu kita lihat ke dari all WordPress. Nah, ini kita bahwa di struktur balok dan kolomnya aman dan tidak ada yang berwarna merah atau yang tidak aman. Selanjutnya untuk melihat RAV RCC, kita bisa klik di display, terus kita bisa pilih di Showboard Express, kita bisa di klik dulu. Nah, ini bisa terlihat ya untuk rasa sesuainya. Maaf, ini saya lihat untuk yang gas, untuk rasa sesuai yang mati. Dan itu bisa dilihat ke untuk yang gempa. Itu ada di variable. Nah, bisa kita lihat untuk hasil portnya. Bisa dilihat untuk itunya. Dan untuk momennya oke. Jadi itu dari saya. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan ada kata-kata saya yang salah atau kurang benar. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton dan juga bermanfaat. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.